Terima kasih Ibu Lulut Nur Khalifah. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Kedengaran Bapak dengan jelas. Oh, ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Salawat dan salam disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Syafruddin ya, Pak Ahmad Muzakir, kemudian Ibu Doktor, kemudian sebagai narasumber kita yang luar biasa hadir pada kesempatan malam hari ini, kemudian Mbak Lulut Nur Khalifah selaku moderator, dan Bapak Ibu peserta Zoom meeting kita pada kesempatan malam hari ini yang berbahagia, baik yang berasal dari Bengkulu, kemudian berasal dari Sulawesi, dan berasal dari beberapa kota yang ada di Indonesia. Mungkin apa yang akan saya sampaikan itu tidak lebih kepada base teoritik ya, mungkin lebih nanti akan disampaikan teorinya secara gamblang dengan Bu Dr. Fahrina. Tapi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya ingin berbagi ataupun sharing apa yang sudah kemudian dilakukan seperti itu dalam sekolah alam ataupun sekolah langit biru yang kami kelola pada saat sekarang. Saya Hardiansah selaku Direktur Sekolah Langit Biru Bengkulu, dan sekolah kami ditetapkan sebagai sekolah penggerak angkatan ketiga baru beberapa waktu yang lalu seperti itu. Sebelumnya di sekolah di Bengkulu sendiri terdapat beberapa sekolah alam Bapak dan Ibu sekalian ya. Yang pertama itu ada Sekolah Alam Bengkulu Mahira. Ini sekolah yang paling senior nih. Teman saya besok nampaknya menyampaikan materi itu Ibu Disna Junita. Kemudian ada Sekolah Alam Indonesia, ada beberapa rekan-rekan dari Sekolah Alam Indonesia, selamat datang. Ya, terima kasih sudah hadir, Sekolah Alam Indonesia Bengkulu. Kemudian ada Sekolah Langit Biru, dan kemudian ada SDIT Alam Generasi Islam, itu sekolah alam yang ada di Bengkulu yang sudah cukup banyak, ada 4 ya, ada 4 sekolah alam. Mungkin nanti bisa di lain waktu bisa berbagi pengalaman masing-masing di sini, bagaimana kemudian mengelola pembelajaran, proses pembelajaran dan lain sebagainya, sehingga kita pun bisa banyak belajar dari rekan-rekan lainnya, rekan-rekan guru lainnya yang tentunya memiliki kisah-kisah dan pengalaman-pengalaman hebat yang bisa dibagikan dan mungkin menjadi inspirasi bagi kita bersama. Saya ambil judulnya itu Sekolah Alam dan Proyek Profil Pelajar Pancasila. Dan ini yang sudah kemudian kami laksanakan di semester yang lalu. Tapi memang pada saat ini mungkin kami tidak akan menjabarkannya secara rinci ataupun kemudian secara mendetail, tapi setidaknya Bapak dan Ibu bisa kemudian melihat dan ataupun memberikan kritik dan saran nanti terhadap apa yang sudah kami lakukan, pengalaman-pengalaman di lapangan terhadap apa yang kemudian kami lakukan seperti itu. Kemudian Oke, ini saya tadi sudah diperkenalkan seperti itu ya, karena memang saya memulai profesi keguruan saya sebagai pendamping anak berkebutuhan khusus, Bu. Jadi mendamping anak autis, pendamping anak pada waktu itu ADHD ya, ataupun kemudian aktif ya, anak yang hyperaktif seperti itu. Kemudian menjadi wali kelas, menjadi wakil kepala sekolah, kemudian sampai ditunjuk sebagai kepala sekolah, sampai kemudian mengelola sekolah, dipercayakan oleh teman-teman mengelola sekolah Langit Biru. Kemudian kita lihat dulu profil pelajar Pancasila ya. Mengapa kemudian pemerintah menggelontorkan profil pelajar Pancasila ini sebagai bagian dari yang terpisahkan dari kurikulum Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar tentunya. Karena untuk mendukung visi pendidikan pemerintah sendiri gitu ya. Untuk mendukung visi dan misi pemerintah, maka kemudian dijadikanlah profil pelajar Pancasila ini sebagai proyek yang kemudian harus dilakukan dalam implementasi kurikulum Merdeka Mengajar. Nah, dimensi-dimensinya, atau kalau untuk Bapak dan Ibu lebih jelas, bisa di-download bukunya. Yang pertama itu Tunas Pancasila, itu sudah tersedia, dan kemudian proyek, kemudian profil pelajar Pancasila, proyek
implementasi profil pelajar Pancasila itu juga sudah di Kemendikbud, itu silakan aja buka di alamatnya, itu ada 2 bukunya, bisa kemudian di-download. Apabila ingin mendalami secara lebih lanjut, baik itu secara teoritik maupun secara teknis. Ada beberapa dimensi yang kemudian ingin dicapai oleh profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dimensinya, dimensi yang pertama. Kemudian ada berkebinekaan global, kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang nanti ketika Bapak dan Ibu ataupun kita ingin mendesain sebuah proyek profil pelajar Pancasila, maka proyek kita itu masuk dimensi mana ataupun terkandung dimensi apa di dalam proyek tersebut. Kemudian ini bahasa saya aja sebenarnya Bapak dan Ibu ya. Ini contoh negatif tetapi bisa menjadi pelajaran untuk kita untuk untuk refleksi kita bersama sebagai seorang guru itu. Contoh kasus, apakah kita dulu pernah lakukan itu ya? Apakah kita dulu pernah melakukan pada waktu kita menjadi siswa, pada waktu kita belajar di sekolah, apakah dulu pernah bolos sekolah? Itu yang pertama. Itu tentu hal yang negatif tentunya. Yang kedua, apakah pernah mengerjakan PR pagi-pagi di sekolah? Ya. Dan ini pasti tidak perlu dijawab Bapak dan Ibu ya. Itu silakan kemudian dijawab dalam hati sendiri untuk sebagai bahan refleksi saja. Nah, kemudian di dalam bolos sekolah itu kalau mau kemudian ditarik dimensi profil Pancasilanya, itu ketemu kita. Yang pertama berdimensi gotong royong, ya. Mana ada bolos sekolah itu sendiri-sendiri. Paling nggak dia kerjasama itu dengan teman-teman. Bayangkan bagaimana terbentuk komunikasi yang efektif pada waktu orang mau bolos sekolah. Yang kedua nalarnya kritis. Ini jam berapa guru sering turun, jam berapa guru sering patroli dan lain sebagainya. Kemudian dia bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk hilang, untuk meninggalkan kelas. Kemudian kreatif, cara bolos itu masing-masing banyak. Ada yang lompat pagar, ada yang kemudian bahkan ada yang bisa mengelabui satpam untuk keluar dari pintu depan, bolos. Ya. Kemudian mandiri, ya. Bagaimana kemudian bisa mandiri, bertanggung jawab dengan diri sendiri, teliti. Karena mengapa? Karena hukuman apabila didapatkan itu akan dirasakan secara sendiri-sendiri, gitu ya. Walaupun itu dikerjakan secara bersama-sama. Tapi ini tentu kemudian hal yang jelek ya, yang mungkin tidak bisa kemudian tidak mungkin kita omong sebagai hal-hal yang sifatnya positif. Tetapi dalam proyek, dalam tanda kutip proyek bolos sekolah, itu ada dimensi profil Pancasila. Begitu juga kemudian mengerjakan PR pagi-pagi di sekolah. Kita tahu PR itu harus di rumah kan. Tapi kemudian kita harus pagi-pagi bangun, kemudian jam 7 sudah harus ada di sekolah. Yang sering kesiangan itu bangunnya pagi-pagi. Karena mengapa? Karena ada PR. Ada dimensi gotong royongnya sama-sama kita kerjakan PR itu. Ada kemudian dimensi nalar kritisnya, ada dimensi kreatifnya. Bagaimana kemudian sehebat apapun komunikasi itu untuk mendapatkan contekan dan lain sebagainya. Nah kalau nggak selesai juga ya itu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Udah selesai takdir, saya nggak buat PR hari ini. Nah ini kemudian hal yang negatif tetapi mampu dimaknai oleh siswa seperti itu dan mampu menjadi sebuah proyek yang kemudian memantik rasa kritis siswa. Nah pertanyaannya adalah kalau misalnya hal yang negatif saja itu bisa memantik semangat siswa, dimensi gotong royongnya, nalar kritis, kreatif, dan lain sebagainya, tentu hal-hal positif dalam pembelajaran yang kita buat dalam sebuah proyek, tentu itu akan kemudian lebih menarik lagi dan lebih bernilai lagi refleksinya. Nah kemudian pertanyaan mendasar adalah sederhana gitu, apakah sekolah itu mengasyikkan? Kalau sekolah itu mengasihkan, mengapa kita mau bolos? Gitu ya. Kemudian yang kedua, menurut Ki Hajar, pribadi merdeka adalah merdeka badannya dan bahagia jiwanya. Nah, pertanyaannya sederhana, sudah bahagiakah kita di sekolah? Gitu. Ya, jika hal negatif saja ternyata dimensi profil pelajar Pancasila demikian kuat, lalu apakah pembelajaran kita tidak lebih menantang dan mengasihkan daripada membolos dan mengerjakan PR pagi-pagi? Apakah kemudian kita berkata dengan anak-anak kita, buka buku halaman sekian, catat, ataupun dengarkan Bapak omong, kemudian Bapak dikte, kalian dengarkan, dan lain sebagainya. Tentu hal itu sangat-sangat tidak mengasihkan untuk anak-anak. Seperti itu. Dan ini yang saya pikir salah satu mengapa kemudian kurikulum Merdeka Mengajar ini diluncurkan oleh Pak Nadiem selaku kementerian, selaku Bapak Menteri kita. Ya, kemudian oh ya.
Sekolah, mari kita jujur ya. Sebelum kemudian masuk ke ini ya. Coba mari kita jujur, bayangkan sewaktu Anda sekolah dulu, lalu jawab pertanyaan ini. Apakah Anda lebih senang bertemu dengan hari Senin daripada hari Minggu atau hari libur? Jadi kalau misalnya ketemu dengan hari Senin, wah itu senang bukan main. Tapi kalau ketemu dengan hari libur sedih. Saya harus masuk sekolah nih, bagaimanapun caranya, karena saya bahagia di sekolah. Sekolah saya merindukan dan lain sebagainya. Tapi kalau ketemu dengan kemudian hari Minggu, dia sedih. Aku nggak ketemu dengan teman-teman, aku nggak ketemu dengan bapak ibuku. Apa proyek apa lagi ya yang menantang dari sekolah nih ya? Saya sudah tidak sabar menunggu hari Senin dan lain sebagainya. Ini bisa kita jawab sendiri ya. Yang kedua, apakah Anda sedih jika sekolah harus pulang cepat? Kalau pulang cepat kita sedih, aduh pulang cepat lagi, pulang cepat lagi. Saya kan masih mau belajar, kalau bisa pulang jam 3 loh Bu. Kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah Anda sedih dan marah jika ada guru yang tidak masuk? Ya. Yang keempat, apakah 100% pelajaran dulu relevan dengan kehidupan kita sekarang? Jadi pelajaran kita dulu, saya ingat benar zaman dulu tuh belajar nulis telegram, bukan telegram yang di aplikasi ya Bu ya. Dulu ada telegram tuh. Harap segera pulang, koma, ibu sakit keras titik kayak gitu ya. Itu telegram pada waktu dulu itu belajar kami. Tapi sekarang kami nggak pakai telegram lagi, malah telegram aplikasi yang dipakai. Kayak gitu. Nah, apakah relevan untuk masa depan? Itu kan pertanyaan yang paling penting. Kemudian, apakah olahraga adalah pelajaran yang paling ditunggu? Mengapa? Hampir ketika kemudian mengisi beberapa pelatihan, saya tanya, mereka setuju, hampir rata-rata guru setuju bahwa olahraga itu adalah pelajaran yang paling ditunggu. Mengapa? Karena ada keluarnya. Karena ada keluar kelasnya. Sederhana saja sebenarnya. Karena kami bisa keluar kelas, Pak. Nah, yang keenam, apakah Anda punya pandangan jam pelajaran matematika lagi dan matematika lagi? Aduh, matematika 6 jam pelajaran nih. Aduh, matematika lagi kok hari Senin matematika, Selasa matematika. Aduh, pusing kepala gitu ya. Siapa yang pada usia 6 tahun telah membaca 20 buku? Ini pertanyaan yang mari kita jawab dengan jujur. Ya. Di TK, kita setengah mati mengatakan bahwa anak saya harus bisa membaca dari TK, harus masuk ke SD dan lain sebagainya. Ternyata ketika sampai di SD, ketika dia sudah bisa membaca, berapa buku yang sudah dia baca? Karena mengapa? Karena kompetensi kita hanya sebatas membaca, bisa membaca, bukan kemudian budaya membaca yang kita buat. Itu. Nah, kemudian mari kita jujur sebagai guru, wahai Bapak dan Ibu guru, terutama nomor 7 dan nomor 8 itu sangat penting. Nomor 1, apakah sebagai seorang guru Anda lebih senang hari libur atau masuk bertemu dengan murid-murid Anda? Ini paling penting. Kalau Anda mengatakan bahwa lebih senang saya hari libur daripada bertemu dengan murid-murid saya, ya maka kemudian banyak-banyak berdoa saja. Yang kedua, apakah Anda yakin pelajaran yang Anda berikan akan bermanfaat untuk mereka di masa depan? Yang ketiga, apakah Anda selalu berkomunikasi secara pribadi dengan orang tua siswa mengenai perkembangan siswa? Ada WA group mungkin, ataukah pada waktu malam, di waktu kemudian daripada stalking, status-status nggak jelas, kemudian kita komunikasi dengan orang tua, perkembangan abang seperti ini tadi, Bunda biasanya kemudian tidak habis makan, sekarang sudah habis makan. Oh, perkembangan Mbak seperti ini. Apakah kita pernah berkomunikasi itu dengan orang tua gitu ya? Karena ini berkaitan juga dengan 3 komunitas Ki Hajar Dewantara, yaitu formal, informal, dan non formal, yang mengaitkan satu sama lain itu harus terkait gitu. Kemudian yang keempat, apakah Anda yakin ada anak yang badesu, masa depan suram? Kamu pasti madesu, nggak bakal jadi orang kamu. Ada yang seperti itu. Apakah Anda yakin telah memberikan teladan yang baik untuk siswa? Apa yang keenam, saya membolehkan siswa membawa gitar dan pada jam istirahat bernyanyi dengan mereka. Ada yang seperti itu? Apakah saya berbakat menjadi guru? Itu yang paling penting. Ya, kalau ternyata Bapak dan Ibu punya bakat sebagai sipir penjara dan ternyata sekarang menjadi guru, itu sungguh sangat mengerikan, Pak. Karena apa? Karena ketika kemudian diteliti juga banyak 80% mahasiswa itu salah jurusan ternyata. Nggak sesuai dengan minat bakatnya. Bayangkan seorang yang sebenarnya layak dan sangat berbakat untuk jadi sipir penjara, itu menjadi seorang guru. Bisa Bapak Ibu bayangkan bagaimana kemudian hal yang terjadi di kelas. Kemudian yang ke-8 ini yang paling penting juga, apakah Anda bahagia menjadi guru? Ya. Kalau tidak bahagia menjadi guru, maka kemudian bukan bakat kita di sana. Gitu ya. Mungkin kita pada waktu dulu punya bakat lain, ya, punya minat lain, tapi kita memaksa untuk menjadi guru, itu hal yang sangat berbahaya. Makanya bagi saya sebenarnya ketika orang mau masuk FKIP itu bukan kemudian dites kemudian dites kemampuan akademiknya saja. Kalau orang mau masuk FKIP, tolong dong cek seperti dokter, ya.
Ketika masuk ke dokteran kan sulit bukan main kan, dites ini, dites psikologi, dites itu. Sama, karena guru juga itu akan menghandling anak-anak, menghandling pribadi mereka. Nah, kemudian apa sih kemudian hakikat pendidikan? Nah, ini kemudian rumus dari Abang Lenonuvo, Bang Lenonuvo sebagai penggagas sekolah alam ya. Ya, kalau menurut Bang Lenonuvo, itu tujuan pendidikan adalah tujuan penciptaan manusia. Untuk apa manusia diciptakan? Maka tujuan pendidikan itu mendorong agar kemudian tugas-tugas manusia diciptakan itu bisa berjalan dengan baik. Sederhana saja. Gitu. Maka kemudian tujuan pendidikan apa? Yaitu selaras dengan tujuan penciptaan manusia. Nah, selanjutnya, kemudian kan ada yang bertanya, mengapa kemudian harus sekolah alam? Kemudian kita kan tanya lagi, ketika kita buka kitab suci kita di Kristen maupun di Islam, di dalam Injil maupun di dalam Al-Quran, di mana Tuhan itu mendidik Adam sebagai calon khalifah, sebagai sebagai orang yang akan diberikan tugas yang sangat berat. Ya. Kalau di dalam Islam itu namanya surga, jannah. Jannah itu berasal dari kata, kalau diterjemahkan mungkin taman ya. Kalau di dalam Bible ataupun di Perjanjian Lama itu namanya Taman Eden gitu ya. Taman. Jadi dua kitab suci ini setuju bahwa Adam itu dididik di suatu kondisi yang sangat tenang, sangat asik, sangat membahagiakan, yaitu di surga ataupun di taman. Ya. Nah, inilah kemudian pertanyaan paling dasar catatannya adalah mengapa kemudian Ki Hajar menggunakan kata taman untuk sekolahnya? Taman siswa. Ya. Ini yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan untuk kita pada saat sekarang gitu ya. Nah, ini kemudian termasuk core values dari JSAN ya, Jaringan Sekolah Alam Nusantara, karena sekolah alam itu berada di bawah naungan JSAN. Core values-nya itu ada kemudian hubungan lingkungan kita dan fisik ya, harus bersih, hijau dan berkelanjutan, kemudian low cost. Low cost itu berbiaya rendah. Kemudian komunitas triparti tadi ya, ada kemudian sekolah, lingkungan masyarakat, dan kemudian orang tua sebagai pendidik yang ada di rumah. Itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Kemudian partisipatif kontributif. Kemudian akhlak mulia dan lain sebagainya. Metodenya ada outbound, belajar bersama alam dan lain sebagainya, akan coba saya jelaskan setelah ini. Nah, kemudian untuk core value sekolah, mungkin saya agak cepat karena nanti akan lebih diperjelas mungkin dengan Ibu Dokter. Untuk core value sekolah langit biru sendiri itu hampir sama dengan core value sekolah alam. Yang pertama itu core value-nya adalah akhlak. Core value pertama itu akhlak, metodenya itu keteladanan dan pembiasaan. Kami mengambil dari filosofi Nabi ya. Solu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat. Enggak ada Nabi ngomong kemudian salatlah kamu, bacalah buku kemudian salat, enggak. Nabinya salat, kemudian jamaahnya juga salat. Artinya keteladanan yang ditunjukkan oleh Nabi dan pembiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Di sekolah kami Bapak dan Ibu itu tidak ada kemudian office boy ya, tukang bersih-bersih lah gitu ya bahasanya ya. Kami memiliki kesadaran untuk kebersihan itu harus dijaga secara bersama, baik itu siswa, baik itu guru, baik itu kepala sekolah, bahkan direktur sekalipun. Bahkan kalau misalnya Bapak dan Ibu ke sekolah kami, itu hal yang lumrah kalau melihat pagi-pagi kepala sekolah itu membersihkan WC, gitu ya. Jadi itulah pembiasaan terbaik di mana kemudian di mana kemudian murid-murid itu melihat bagaimana contoh dari gurunya sebagai teladan. Kemudian kepemimpinan itu lewat outbound, ada kemah, kemudian ada kemah itu dari TKB itu sudah kemudian kami wajibkan untuk anak-anak. Ada kemah, ada trekking, ada susur sungai, kemudian ada survival dan lain sebagainya. Kemudian logika ilmu pengetahuan itu belajar bersama alam. Bagaimana alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang Maha Esa ini menjadi sebuah wahana kita untuk belajar. Karena ada juga petatah petitih orang Minang itu alam takambang menjadi guru. Kemudian ke bisnis, kewirausahaan praktis dan belajar bersama maestro. Nah, kalau kewirausahaan praktis kami di sekolah itu bisa dikatakan tidak punya kantin sekolah. Tetapi yang kami lakukan itu adalah setiap minggu kami bagi hari Senin misalnya kelas 1, hari Selasa kelas 2, hari Rabu kelas 3, itu yang jualan masing-masing mereka siapkan dari rumah dan lain sebagainya. Sehingga mereka menjajakan barang sendiri. Tapi kalau untuk kelas 5, mereka sudah produksi sendiri. Itu biasanya di hari Minggu mereka produksi, di hari Senin mereka jual, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, ini kemudian bentuk kurikulumnya secara sederhana Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa dilihat akhlaknya apa, leadership apa, logika dan bisnis itu ruang lingkup ataupun core value kita. Programnya itu ada akhlak dan Islamika, ada sholat berjamaah dan berdoa, ta'amul ma'al Quran dan mentoring,
kemudian aplikasi rules and consequence, dan termasuk no bullying polisi gitu. Jadi ada peraturan no bullying ya dari kita. Kemudian pilihan metodologinya itu keteladanan dan pembiasaan, tahsin, tadabur, dan tahfiz, tausiah, munakosah, dan tauji. Kemudian ada tahkim gitu ya. Kemudian infrastruktur ya, ada musola, aula kelas, dan lain sebagainya. Kalau kepemimpinan itu basic training, outbound life skills, kemudian high, medium, low impact, trekking, hiking, rafting, caving, dan survival. Kemudian live in, search, dan rescue, itu ada training, games, adventure gitu. Lapangan terbuka, tempatnya di alam terbuka, dan peralatan outbound juga dibutuhkan di sini. Kemudian art and literasi, jadi sebentar lagi kami juga akan menampilkan penampilan dalam rangka Milad Sekolah Langit Biru itu di bulan Februari. Tema besar yang kami ambil adalah Melayu Day. Jadi anak-anak anak-anak menampilkan penampilan budaya Melayu seperti baik itu tarian, bahasa, pantun, lagu, dan lain sebagainya dalam sebuah pagelaran yang dihadiri oleh orang tua seperti itu. Kemudian kita juga ada farming. Kalau farming itu menanam bibit, stek, cangkok, ada aquaponik juga kita. Kemudian ada olah limbah dan barang bekas. Kemudian ada praktikum, magang proyek itu sebagai pilihan metodologinya. Ada green lab kami dan ada kebun sekolah ya. Itu yang menjadi infrastruktur. Kemudian ada logika pengetahuan, ada BBA, belajar bersama alam, alam sebagai partner belajar, kemudian ada outing, home visit, guru tamu, dan lain sebagainya. Kemudian ada kewirausahaan, ada market day, production yang memproduksi barang yang ingin dijual, kemudian ada pasar kaget, dan lain sebagainya. Fund and finance strategi ini untuk kelas tinggi, yang kelas 5 ya, yaitu presentasi untuk fundraising. Jadi ketika mereka ingin outing ke satu tempat, mereka melakukan fundraising itu baik ke orang tua maupun kepada pihak-pihak lain yang bisa kemudian ikut serta dalam fundraising itu. Kemudian akademika itu pembahasan modul pembelajaran. Jadi kami tidak menggunakan buku Bapak dan Ibu sekalian. Kegiatan-kegiatan kami buat worksheet secara mandiri dari guru mata pelajaran ataupun wali kelasnya. Jadi setiap hari ada worksheet yang diberikan, setiap hari ada worksheet yang diberikan seperti itu. Dan bimbingannya lebih kepada individu. Jadi kalau ada kemudian anak yang belum bisa secara pengetahuan, dia tidak ditinggalkan oleh gurunya, tapi kemudian dibimbing secara intensif sampai kemudian anak itu cukup untuk memahami pembelajaran tersebut. Nah, kemudian ini tema-tema tentang proyek pelajar Pancasila yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu ya. Mungkin secara teknisnya mungkin nanti akan dijelaskan dengan Ibu Doktor bagaimana teknis untuk membuat proyek pelajar Pancasila dan lain sebagainya. Itu di kelas Savana yang kami lakukan, itu kelas 1, kami kasih nama kelasnya namanya kelas Savana. Itu proyeknya temanya Aku dan Kesehatan Tubuhku. Kegiatannya observasi ke laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu. Ya, dimensinya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bernalar kritis. Tema besar yang kami angkat di semester yang lalu itu adalah mengenal Bengkulu lebih dekat. Jadi in situ development Bengkulu ya. Kami tidak ingin anak-anak kami tahu bunga tulip, tetapi pohon jengkol di depan sekolah dia nggak tahu. Kami ingin mereka tahu secara dalam hal-hal yang dekat dengan mereka. Karena kami menilai selama ini pembelajaran kita itu kejauhan, mainnya terlalu jauh gitu. Kita tidak main di dekat-dekat kita tidak kenal dengan lingkungan kita. Seolah-olah lingkungan kita itu terasing dan kita terbatasi oleh buku-buku seperti itu. Yang kedua, untuk kelas 2 kami kasih nama mangrove. Ya, mangrove project-nya itu namanya Bengkulu dan Masa Lalu. Jadi kegiatannya city tour, kemudian ada kegiatan lagi siswa peduli cagar budaya, itu diperkenalkan cagar budaya yang ada di Bengkulu itu ya. Kemudian sebelum mereka terjun untuk city tour, mereka mempelajari dari internet ataupun dari kemudian worksheet yang diberikan oleh guru-guru tentang cagar budaya yang ada di Bengkulu seperti itu. Dimensinya bernalar kritis, mandiri, dan berkebinekaan global. Kelas ketiga itu OASE. OASE di kelas 3 proyeknya biodiversitas sekolahku gitu. Dia lakukan observasi, kultur, dan wawancara dengan petugas kebersihan, kebun, dengan guru dan lain sebagainya. Ini kemudian menggunakan internet dan lain sebagainya. Ini kegunaan biji jengkol ataupun kulit jengkol itu ternyata digunakan untuk misalnya untuk pengobatan diabetes dan lain sebagainya. Itu yang kemudian dilakukan oleh teman-teman kelas 3. Itu dimensinya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, dan mandiri. Kalau keempat, rainforest. Kelas rainforest itu Bengkulu dan ragam budayanya.
Jadi yang dilakukan oleh anak-anak Rainforest kelas 4 itu ada pagelaran seni, kemudian belajar bersama maestro budaya Bengkulu, belajar tentang hukum adat Bengkulu bersama maestronya, ada kemudian hukum adat Setawar Sedingin, ada cempalo tangan, cempalo mulut, dan lain sebagainya, yang itu berguna untuk mereka. Mereka dikenalkan kemudian apa itu golongan cerdik pandai, kemudian ulama dan zuama itu apa, dan lain sebagainya. Termasuk kemudian apa peralatan-peralatan yang digunakan dalam apa adat Bengkulu dan lain sebagainya. Kemudian untuk kelas 5 Sahara, ya, Bengkulu dan Institut Development-nya itu kelas 5, kegiatannya live in. Live in nanti mungkin bisa dilihat fotonya Bapak dan Ibu, nanti saya jelaskan. Kemudian outing ke peternakan sapi dan kebun teh. Jadi outing ke peternakan sapi dan kebun teh itu di Kabowetan. Kabowetan itu adalah Kabupaten Kepahyang, lebih kurang 75 km dari Bengkulu. Jadi sebelum mereka outing ataupun sebelum mereka karya wisata lah ya mungkin bahasanya, mereka kemudian punya project untuk mendanai kegiatan mereka tersebut, termasuk kemudian menyediakan ongkos dan lain sebagainya tanpa minta dengan orang tua. Jadi mereka kemudian salah satunya adalah memproduksi makanan, memproduksi barang-barang yang itu dijual ke warga sekolah maupun kemudian warga-warga yang ada di sekitar sekolah. Dan alhamdulillah terkumpul uang tersebut itu ya. Proyeknya berhasil kemarin. Itu mandiri, bernalar kritis, dan gotong royong. Nah, ini live in Bapak dan Ibu kelas Rainforest. Kalau untuk melihat kegiatan-kegiatan sekolah Langit Biru apa saja, coba lihat di FB SA Langit Biru gitu. Yang pertama live in ini 7 hari Bapak dan Ibu anak-anak itu berada di balai pembibitan. 7 hari mereka pisah dengan orang tua dan mereka hanya tinggal bersama dengan guru-gurunya. Ada 2 orang guru, perwakilan guru yang kita kita utus untuk menemani anak-anak ini di pembibitan. Full 7 hari. Mereka tidak pulang. Mereka masak sendiri, mereka mencuci baju sendiri. Ini kegiatannya. Mereka mencuci baju sendiri, mereka kemudian mengolah panganan yang ada di sekitar, yaitu singkong. Ini mereka belajar bagaimana kemudian pembibitan dan tanaman-tanaman yang tumbuh di Bengkulu seperti itu dan cocok dengan iklim yang ada di Bengkulu. Ini salah satu contoh live in. Memang untuk proses live in ini banyak juga orang tua yang meragukan itu ya. Apakah anak saya bisa atau enggak? Tapi alhamdulillah setelah kemudian berjalan, banyak orang tua yang merasakan dampak positif dari kegiatan live in ini. Kemudian ada beberapa kemudian galeri juga ini yang kita trekking ataupun jelajah alam. Jadi ngajak anak-anak untuk jelajah alam ini di Desa Aur Gading, hulu PDAM-nya Bengkulu Utara ya. Kalau nggak salah ya, di Aur Gading ya. Hulu PDAM ya. Di sini. Kemudian ini di peternakan sapi Pak Tarsan, ini di Kepahyang yang tadi. Outing di peternakan dan kemudian outing di kebun teh Kabowetan. Kemudian ini membuat panganan ya, fun cooking, dalam bentuk fun cooking, membuat panganan khas Bengkulu. Dan yang ini pembelajaran untuk anak-anak kelas 1 kemandirian, yaitu mereka mencuci beras dan memasak beras sendiri. Jadi ini merupakan life skill yang saya pikir sudah dilupakan oleh anak-anak zaman sekarang ya, bagaimana kemudian masak nasi dan lain sebagainya melalui magic dan lain sebagainya, itu ya, magic jar dan lain sebagainya. Tapi kegiatan ini Bapak dan Ibu semua, kegiatan yang tadi yang sudah dilakukan oleh sekolah, itu tidak akan ada apa-apanya jika tidak ada refleksi. Ada refleksi pembelajarannya apa? Jadi refleksi pembelajarannya itu yang kemudian kita sampaikan kepada anak-anak. Oh, kalau refleksi pembelajarannya trekking, perjalanan itu menempuh jarak sekian kilometer, ingat kata-kata Sun Tzu ya, atau Lao Tzu ya. Perjalanan yang panjang itu dimulai dari langkah yang pertama. Kalau kamu tidak melangkah-langkah, maka kamu akan stuck di tempat, kamu tidak akan sampai dalam tujuan. Apapun yang terjadi, walaupun kamu terjatuh, ya, maka kemudian ketika kamu bergerak, maka sebenarnya kamu semakin dekat dengan tujuan apa yang dicita-citakan. Jadi refleksinya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi lebih memotivasi, merangsang kemudian rasa ingin tahu dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apapun kemudian yang saya sampaikan pada saat sekarang ini karena pengalaman pribadi sekolah ya. Mungkin ada pengalaman pribadi sekolah yang Bapak Ibu lebih hebat lagi yang mungkin bisa di-share ataupun kemudian kita saling bertukar cerita, pengalaman. Karena setiap guru pasti punya pengalaman masing-masing, setiap sekolah pasti punya pengalaman masing-masing dengan masalah masing-masing dan keunggulannya masing-masing. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.